Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Kita tidak pernah bosan untuk terus menyebarkan literasi-literasi digital tentang Tridharma perguruan tinggi. Karena tidak banyak lembaga atau semacam suatu badan yang konsisten untuk selalu menyebarkan literasi-literasi digital berupa riset perkuliahan dalam dunia maya. Rado Institute merupakan salah satu dari bagian dari lembaga yang terus bertanggung jawab untuk mengayakan dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi-literasi tentang berbagai kegiatan riset. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas kembali satu riset artikel yang terbit di Jurnal Biometrics and Biostatistics International Journal tahun 2023, volume 12, isu 2. Masih baru? Oke, masih baru tahun 2023. Dengan judul Comal Distribution with Properties and Application in Survival Analysis. Kita udah sering kaji survival analysis itu ada dua. Ada datanya yang tergabung sensor tak sensor. Ada yang khusus untuk data tidak sensor saja. Nah, kali ini kita hanya fokus kepada data yang tidak sensor. Untuk kajian kita kali ini, kita akan coba lihat riset artikel sebagai rujukan kita pada kesempatan kali ini. Nah, rujukan kita ini dia seperti yang kita bahas sebelumnya. Ada suatu riset artikel yang terbit tahun 2023 dengan judul Comal Distribution with Properties and Application in Survival Analysis. Seperti biasa, dalam riset artikel ini diberikan suatu fungsi densitas peluang seperti pada fungsi mana dia? Pada fungsi nih seperti fungsi fx theta, theta pangkat kuadrat per theta kuadrat tambah theta tambah 1 dikali 1 tambah theta x eksponen min theta x. Secara teoretikal, Comal distribution berdasarkan kepada campuran eksponensial theta atau gamma 1 theta dan gamma 2 theta dengan pemberatnya yang pertama adalah theta kali theta tambah 1 per theta kuadrat tambah theta tambah 1 ditambah dengan 1 per theta kuadrat tambah theta tambah 1. Oke? Nah, ini adalah kalau kita lihat semacam suatu pemberat yang digunakan dalam riset artikel ini. Oke. Dengan catatan wajib dipastikan bahwa jumlah pemberat itu adalah 1. Jadi jumlah proporsi ini, jumlah mixing proporsi ini, itu kalau Anda jumlahkan harus 1. Kalau enggak 1 enggak sah. Oke. Nah, dalam riset artikel juga diberikan data set 1 yang akan kita gunakan nanti. Ini data set 1 yang akan kita gunakan dalam mengesti parameter. Lalu kan kita dapatkan berbagai nilai -2 kali log likelihood dan AIC sebagai alat uji. Lalu gambar density plot seperti pada gambar 6. Dalam kajian pagi ini ada beberapa model yang akan kita coba. Di antaranya adalah Comal dan Garima. Ini yang baru nih ya. Kalau Sujata udah bosan kita, Akas sudah bosan, udah sering kita bahas. Sanker apalagi, Linley apalagi, eksponensial apalagi. Jadi kita bahas pada pagi ini dua saja, yaitu Garima dan Comal. Spesially bagaimana menghasilkan coding pemrograman yang baik. Jadi kalau Garima ini dia, Garima adalah fungsi densitas yang diberikan pada riset artikel. Nah, seperti biasa kita akan coba buka R kita sama-sama. Kita buka R kita. Kita buka R kita mana R kita? Ini. Nah, ini R kita. Ini adalah data yang diberikan pada riset artikel. Lalu ini adalah log likelihood dari Comal distribution. Seperti yang ditampilkan oleh riset artikel. Meskipun dalam riset artikel yang kita buka tadi fungsi densitasnya, ya kita cari sajalah log likelihood-nya. Kan mudah, log likelihood itu tidak susah. Lalu seperti biasa gunakan nilai awal theta 0,1
Dapatkan menggunakan maksimum likelihood untuk mendapatkan nilai parameter. Dan ini pula Garima. Nah, Garima. Ini adalah log likelihood dari Garima. Dua fungsi Garima, gunakan parameter awal 0,1, lalu gunakan fit MLA maksimum likelihood Garima untuk mendapatkan model. Kita coba jalankan model kita ini, kedua-duanya kita run. Kita lihat, nah ini dia udah jalan. Nah ini untuk Komal, ini Komal, fit Komal. Komal parameternya 0,174 dan nilai minus 2 kali log likelihoodnya 133,33,35. Persis sama dengan riset artikel yang kita bahas tadi. Sedangkan Garima, ini Garima, parameter Garima adalah 0,1408. Sama dengan yang ada di riset artikel. Dan ini nilai minus 2 log 133,1857. Untuk nilai AIC-nya cukup tambah 2 saja. Karena parameternya 1, maka tambah 2 kali 1. Tambah 2 saja. Oke? Nah ini nilai dari Garima dan Komal. Lalu kita gunakan nilai density plot. Nah, density plot harus ada XI, theta Komal kita berikan, theta Garima kita berikan. Ini fungsi densitas masing-masing. Ini di atas fungsi densitas Komal. Seperti yang dalam riset artikel. Ini nampak, ini artikel. Di bawah adalah fungsi densitas Garima. Persis juga seperti dalam riset artikel. Lalu histogram X. Lalu kita gambarkanlah nilai-nilai yang kita perlukan. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Nah, Anda lihat di sini, yang berwarna hitam itu adalah Komal, yang berwarna oranye itu adalah Garima. Jadi meskipun nilai AIC-nya Garima kelihatan lebih kecil sedikit, tetapi dari segi density plot, kita sangat memiliki alasan untuk menyatakan Komal distribution ini lebih dapat kita nyatakan lebih akurat dalam mengcapture histogram dari data yang ada. Jadi kalau begitu, pada pertemuan kali ini pun kita telah sukses membahas riset-riset artikel yang kekinian. Karena inilah tugas dari Rado Institute yang akan selalu untuk konsisten membahas dari riset-riset artikel. Oke? Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Semangat untuk mahasiswa Indonesia. Terus berikhtiar, terus semangat menghasilkan karya-karya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.